Oke, nah selisih vektor. Ini saya gambarkan kalau saya punya vektor V di sini, lalu saya punya vektor W di sini, maka V plus W itu digambarkan seperti ini ya, seperti yang tadi. Nah, lalu kalau saya gambarkan negatif W, ya kan, dia 180 derajat dengan vektor W dan panjangnya sama. Ini, lalu kita jumlahkan vektor V dan negatif W, dia akan menjadi vektor ini. Ini vektor V plus negatif W. Lalu, ini cara menghitung selisih. Kalau cara menghitung Kalau cara menghitung penjumlahan tadi adalah menggabungkan terminal poin satu vektor dengan inisial poin. Nah, kalau selisih berarti si inisial poinnya. Selisih mengimpitkan inisial poinnya. Impitkan apa ya bahasanya? Impitkan, dempetkan inisial poin. Nah, seperti ini. Kita dempetkan vektor V dan vektor W. Maka diperoleh vektor ini, V min W. Nah, kita lihat ini arahnya dan panjangnya. Kalau misalkan kita ukur dengan benar, dia arah dan panjangnya adalah sama. Jadi V plus negatif W sama dengan V min W adalah vektor yang sama. Kalau secara koordinat didefinisikan selisihnya adalah V min W sama dengan V plus negatif W. Ini, jadi kalau misalkan kita punya vektor V-nya V1 sampai Vn, W-nya W1 sampai Wn, berarti vektor V min W ini adalah pengurangan antara koordinat-koordinat yang bersesuaian. Mana yang pertamanya V, berarti V1 dikurangi W1 sampai dengan seterusnya Vn dikurangi dengan Wn. Kalau W dikurangi min V, ya kebalikannya, berarti W1 dikurangi V1 sampai Wn dikurangi Vn. Nah, kebetulan di sini V min W. Nah, ini contohnya ketika saya punya V-nya 1, 2, 3, W-nya 4, 5, 6 dalam R3, maka V min W dia tinggal dikurangkan seperti ini. Maka diperoleh negatif 3, negatif 3, negatif 3. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal. Kalau misalkan kita punya titik koordinat P, 1, 2, dan titik koordinat Q, negatif 3,1, maka kita diminta untuk menentukan koordinat atau menentukan vektor PQ itu berapa sih, gitu ya. Nah, PQ ini kan. Ini P inisial poin di sini dan Q inisial poinnya di sini. 1,2 dan min 3,1. Nah, kalau kita lihat, kita bisa menggabungkan atau menggunakan operasi selisih tadi. Ini vektor ini. Kita punya vektor OP di sini. OP. Kita punya OQ. Nah, kita lihat bahwa OP dan OQ ini dia titik inisial poinnya berdempetan, berimpit kan. Nah, kalau berimpit kita bisa menggunakan pengurangan kan. Nah, syarat pengurangan mana sih yang dikurangi, OQ atau OP dulu? Nah, kalau kita lihat gambar yang tadi, yang dikurangi adalah terminal poinnya dulu. Ini terminal poin dikurangi inisial poin. Jadi vektor yang nempel di terminal poin berarti ini PQ ini adalah pengurangan dari vektor OQ dikurangi vektor OP. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan OQ dan OP? Karena dia OQ dan OP ini menempel di inisial poin, jadi lebih gampang menentukan koordinat atau komponen dari vektornya. Kalau kita mau mencari PQ tanpa bantuan dari OP dan OQ, maka kita harus mentranslasikan si inisial poin P ini harus kita pindahkan ke titik 0,0 di sini. Oke, sekarang kita tidak sedang menggunakan translasi. Jadi di sini OQ itu karena dia berdempet di inisial poin, berarti tinggal koordinat terminal poinnya, berarti min 3,1 ya di sini ya, karena titiknya Q. Oke, dikurangi OP koordinat titik P berarti 1
1,2. Kita kurangkan. Min 3 dikurangi 1, 1 dikurangi 2. Berarti jadi negatif 4 dikurangi negatif 1. Jadi kalau kita pindahkan PQ ini, dia akan berada di sini. Ini ya, ini negatif 4. Sorry kalau titiknya. Nah, jadi si PQ ini akan, ini adalah vektor dari PQ. Oke, dengan anggap saja asumsikan ini lurus ya. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat rumusnya, kalau kita punya P adalah apa ini? Kalau kita mencari PQ di sini, kalau kita mencari misalkan kita punya A sama dengan X1, Y1, saya punya B sama dengan X2, Y2, maka mencari secara umum ya. Maka secara umum vektor AB ini adalah kita kurangkan berarti yang B-nya dulu. Kalau yang atas kan kita lihat kita kurangkan Q-nya dulu ya. Berarti yang ini dari B dikurangi dengan A. Berarti X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Oke, paham ya? Jadi vektor dari dua buah titik jadilah seperti ini. Nanti kalau misalkan di koordinat 3 ya sama saja. Kalau misalkan kita punya titik A-nya sama dengan X1, Y1, Z1 gitu ya. Terus B-nya X2, Y2, Z2, maka vektor AB dia sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Jadi seperti ini. Ini pola, ini di R3. Ini di R2. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah terminal point dikurangi inisial point, atau yang sebelah kanan. Kalau kita mencari PQ berarti Q dulu dikurangi P, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini PQ berarti sama dengan koordinat Q dikurangi koordinat, gitu ya. Oke. Ini clue-nya. Walaupun asalnya dari sini, terminal point kurangi inisial point. Oke. Lalu selanjutnya